apa sih kendala-kendala yang memang AGG sudah alami? Apa sih yang bikin AGG semangat gitu ke sana gitu? Selain nge-WO sama entertain, ada kerjaan lain nggak AGG? Ada. Masih ada ini. Ada. Oke, kembali lagi di podcast sana sini. Masih di Miring Kopi, tidak ada tegak tanpa miring sebagai penopang. Oke. Sekarang kita sedang bersama AGG, pemuda, anak muda yang masih umurnya under 30 tahun ya? 26 tepatnya ya, berarti ya di bawah 30 tahun lah ya. Masih di bawah 30 tahun tapi sudah punya usaha di bidang wedding organizer dan juga musik. Luar biasa. Nah, teman-teman, saat ini kita coba untuk berdiskusi, sharing-sharing lah ya. AGG ini mah teman-teman di luaran sana banyak yang ingin tahu. Kemarin saya sempat sharing dengan Nanam, dengan Silva ya, terkait bidang wedding organizer, bidang MC, ada juga dengan teman-teman yang lain pengusaha. Nah, sekarang saya juga kayaknya kurang afdol kalau tidak ada narasumber lain kan gitu. Jadi tidak ada narasumber lain yang memang bisa kita ajak diskusi gimana sih perjalanan usaha teman-teman gitu, usaha kalian atau usaha AGG tepatnya di masa-masa terkini. Nah, pertama pengenalan deh Kang Gege, di mana aja nih AGG teh? Dari mana sih AGG gitu? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aika, terima kasih untuk Iya. waktunya. Perkenalkan Gege, asli Banjar, tepatnya di pelosok sih, di Situ Batu, perbatasannya. dan pilih rada teuninga gitu keringan, jadi di gunung gitu. Alhamdulillah, ya tadi kata Aika, ya belajar sih, belajar mencoba untuk ya intinya berikhtiar sih tadinya. Nggak sengaja juga sih dulu teh pas kuliah, tepatnya sebelum covid ya, bertepatan pas mau covid tuh. Jadi mulai ikut-ikut nge-WO dulu, nge-asistenin dulu sih ya. Oh, awalnya sempat menjadi asisten. Iya, asisten WO. Oh, asisten MC malah ya. Asisten MC, nge-handle kayak apa sih? Ngebantu kebutuhan dari MC, kebetulan teman sekelas dulu. Jadi sekelas itu waktu kuliah di Ciamis sedikit 13 orang, tapi emang suka seni semuanya. Hampir semuanya lah ya. Dari sana ikut dibawa gitu, nuturkeun sampai masuk salah satu brand. Salah satu gitu. brand WO lah ya. Brand WO ya. 2 tahun kurang lebih ikut ya, dari nol sih itu pastinya, dari nol. Meskipun sudah pernah ngasistenin, tapi kan belum masuk benernya tuh kayak gimana gitu, teorinya terus di lapangannya kayak gimana, itu kan beda tuh voksinya. Sampai 2 tahun kebetulan pas momen skripsi dulu teh memutuskan untuk resign tanpa kepikiran mau bikin brand gitu. Bahkan tidak kepikiran bikin WO dulu mungkin ya. Iya, mau freelance itu. Mau freelance. Kebetulan kan bagi waktu sama skripsi kebetulan agak keteter gitu, dengan target yang memang harus beres. Pengalaman anak kuliah lah ya, biasanya template nih kalau anak kuliah itu skripsi butuh uang untuk skripsi, kadangkala juga bukan butuh uang, pusing karena garap skripsi ya. Terus ya alhasil aduh ngapain gitu kan ya. Agak keteter dulu teh, asik nyari duit. Nah, biasanya pengalaman anak kuliahan itu kalau misalkan udah asik nyari duit suka bingung ya. Jurusan yang diambil waktu itu tuh apa? Kebetulan ngejalur sih kalau bisa dibilang. Oh, masih ngejalur. Jurusannya pendidikan bahasa Indonesia. Oh, pendidikan bahasa Indonesia, masih ada public speakingnya lah ya. Ada mata kuliahnya malah. Ada mata kuliahnya. Ada jurnalistik dulu. Oh, jadi ke penata acaraan tuh. Betul.
Jadi teorinya saya dapat di kampus, penerapannya di lapangan langsung ya. Oke. Sempet sih kontroversi kita tuh di kelas tuh kayak diapresiasi oleh dosen. Tapi di sisi lain pas kan kita kelas karyawan kebetulan jadi cuma 2 hari weekend. Jadi weekend tuh kan pasarnya wedding ya. Sabtu Minggu lah, cuma Sabtu gitu. Yeah. Jadi kita malah nggak masuk, gitu. Sempat diancam mau dipindahin gitu. Tapi di event-event kampus kita selalu tampil, support gitu lah. Oke. Bahkan malah bisa dibilang aktif ya, karena mungkin bidangnya udah biasa untuk menata acara gitu kan ya. Kebetulan ikut seni juga, selain WO dulu tuh ikut sanggar di Tasik, jadi kayak gabung dengan WO lain di Tasik gitu kan, kayak lihat WO yang udah gede tuh kayak gimana diterapin di WO yang GG Naungi gitu. Oke. Nah, menarik nih, AGG di umur 26 sudah kepikiran untuk membagi waktu mana skripsi, mana untuk pekerjaan ya. Nah, itu kan sedikit pengalaman tadi terkait AGG memulai karir lah, bisa dibilang memulai karir di bidang WO gitu ya. Nah, apa sih kendala-kendala yang memang AGG sudah alami, yang dialami pas sebetulnya tadi kan sempat terbesit nih yang WO sebetulnya, ataupun ya bisa dibilang mungkin baru terjun dengan ya WO ya sekedar tahu WO aja gitu. Nah, apa yang AGG pelajari setelah itu? Apakah melihat dari YouTube kah, ataukah justru ada mentor khusus? Kalau GG sih dulu pertama memang nol ya, ikut MC kayak ngeliatin sih kayak gimana sih susunan acara tuh, kayak gimana basicnya kayak gimana. Terus masuk gabung WO, salah satu brand, tapi kan masih nol posisi ya, belum punya pengalaman. Dan kebetulannya itu jadi pas GG masukin lamaran ke WO itu, GG juga ditarik sama salah satu sanggar di Tasik. Otomatis kan kayak upacara adat itu pasti berhubungan dengan vendor WO kan ya. Vendor wedding lah ya. Jadi kayak wah peluang nih buat GG bisa ngebandingin kinerja GG sama yang udah jalan gitu. Betul. Jadi jadiin kesempatan ketika nari, kebetulan nari dulu sambil ngelihat tuh job desk yang ini WO tuh kayak gini gitu. Jadi itu terus mentor juga ada, kebetulan salah satu senior saya di Banjar, Kania itu salah satu yang memang support saya sampai sekarang luar biasa. Bahkan dia juga punya WO, punya brand. Kang GG juga punya brand. Nah, tadi sedikit belum dikenali nih ke teman-teman, brand apa sih AGG itu yang dibentuk sekarang nih gitu. Sekarang iya. Untuk WO-nya Gema Wedding Organizer. Untuk WO-nya. Terus tadi satu lagi kebetulan entertain ya? Iya, entertainnya. Musiknya ada Gema Musik Production. Itu Gema Musik Production tuh lebih ke hiburan atau memang karena ada productionnya, apakah membuat sebuah musik atau seperti apa gitu? Lebih ke entertain sih. Lebih ke entertain hiburan. Betul. Jadi dua-duanya sih sebenarnya nggak sengaja gitu kan. Kayak bikin brand WO tadi kan emang dulu ngikut terus mau freelance. Tapi tiba-tiba ada peluang dari teman-teman dulu mau nikah, dia tuh bikin package gitu kan. Bingung brandnya apa gitu kan. Minder juga sih nggak punya modal gitu kan. Kalau pengalaman sih mungkin ada, tapi kan semuanya harus matang gitu kan. Memang usaha gitu kan. Nggak mau juga ngeberatin orang tua dulu teh. Posisi kan belum dapat penghasilan tetap tuh kayak freelance harian samping gitu ya. Iya. Serabutan lah gitu. Skripsi juga baru beres gitu. Nah, terus bikin brand dengan segala kontroversi ya. Mungkin ada hal yang ini juga saya nggak bisa cover nih ini gitu kan ya. Iya. Terus yang musik juga sama gitu. Jadi posisinya karena memang kalau WO mah sebagai penyedia ya berusaha netral gitu kan, penyedia jasa berusaha netral, kita ngasih rekomendasi paling sama pendapat gitu kan, pilihan kembali ke klien kita kan. Nah, dulu tuh ada package, kebetulan kliennya itu menyerahkan sepenuhnya tanpa ada request, kita cabut ajak lah ya bermitra mungkin ya. Gitu.
pas hari H kebetulan ada tuh fotografernya di sini. Mau di tag. Naon IG-na gitu kan. Udah terniat gitu kan, terniat bikin brand musik gitu kan. Iya. Gitu. Ya udah sih, terus kebetulan teman sahabat pulang dari Jakarta belum dapat kerjaan. Saya kan punya rezeki nggak dibagi sama orang-orang deket gitu kan. Udah deh, apa salahnya bikin brand lagi gitu. Bukan maksud ngarawu kusiku gitu. Dalam ngarawu kusiku mah terus ku abis sadaya gitu nya teu kudu aya tim gitu. Geus abis sadaya gitu. Itu sih ya. Tapi ya lumayan apa sih ya sekarang kebagi lagi sama di sekolah. Oke. Kebetulan. Oke. Nah, apa nih AGG yang menjadi daya tarik atau sebagai tekad lah, mungkin tekad AGG masuk ke dunia wedding organizer atau masuk ke musik production lah mungkin ya. Itu tuh apa sih yang bikin AGG semangat gitu ke sana gitu. Tapi kan dengan kekurangan yang tadi sampaikan AGG, nggak ada modal dan sebagainya. Tapi apa yang bikin jadi tekadnya bisa sampai detik ini tuh siap gitu? Siap. Apa gitu? Pendorongnya apa nih gitu? Pasti teman-teman pengen tahu gitu. Lebih ke apa ya? Kayak hiburan yang dibayar gitu Jadi jalan-jalan kayak kelihatan di story orang mah kayak jalan-jalan ke pantai padahal mah gawe gitu. Iya. Itu sih jadi kayak makan nggak usah beli kan gitu. Terus sudah diinikan ke klien gitu, lah ya kan. Pulang dikasih bingkisan kadang-kadang kan. Itu sih yang motivasinya kayak nggak harus dari jam segini sampai jam segini gitu kan duduk nggak gitu. Jadi lebih ke kayak kerja yang dibayar sih gitu. Kerja yang dibayar, hiburan yang dibayar. Oh iya benar. Nah, banyak hal sih ya yang memang asik menurut saya itu di dunia wedding organizer ataupun di dunia musik production gitu ya. Karena yaitu pendorongnya kebanyakan ya karena kita itu bermain lah, bisa dibilang hiburan. Tapi kita juga dapat salary gitu ya, dapat bayaran gitu. Banyak hal gitu. Selain nge-WO sama entertain, ada kerjaan lain nggak GG? Ada. Masih ada ini. Ada. Ternyata ngerawu kusiku bisa ternyata. Sebetulnya enggak ngerawu kusiku, lebih ke justru yang jadi pertanyaan teman-teman, gimana sih bagi waktunya GG gitu kan? Dengan banyak kesibukan sekarang, itu kan pasti harus ada metode ataupun ada cara-cara untuk membagi waktu. Gimana lah AGG cari waktunya gitu. Dan pekerjaan apa sebetulnya yang bisa AGG bisa meluangkan waktu gitu? Sebenarnya agak jomplang sih kayak ini mah hiburan, ini mah serius gitu. Oh gitu. Tapi kembali lagi tadi kan orang tua yang nuntut sesuai studi yang diambil dulu tuh, jadi ke pendidikan. Jadi alhamdulillah sih sekarang ngajar di salah satu SMP swasta di Kota Banjar. Mulai udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun juga. 2 tahun tadi sebagai guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia masih back to basic lah ya. Back to basic. Gitu. Alhamdulillah masih linear lah. Sama yang sampingan sama yang sekarang. Iya. Walaupun yang satu dianggap serius, yang satu dianggap ya hiburan. Gitu lah, betul ya. Nah, memang ada banyak hal-hal nih yang menarik dari AGG. Tadi kan ada di dunia pendidikan ya, di dunia ini entertain atau organize gitu ya, untuk mengorganize. Tapi memang betul tadi yang disampaikan AGG, nyambung lah di saat ya bidang satu dengan bidang lain atau pekerjaan satu dengan pekerjaan lain masih nyambung gitu. Tapi lagi-lagi saya ingin mempertanyakan gitu, membagi waktunya AGG seperti apa gitu. Mungkin dari pihak pendidikan pun, dari pihak sekolah ini juga ada guidance tertentu. Kan pasti misalkan nggak boleh nih misalkan kalau hari Senin sampai hari Kamis gitu kan. Gimana tuh AGG untuk ngatur waktunya? Sebenarnya kadang-kadang tidak dipungkiri ya, suka bentrok sih gitu kan, suka nggak enak juga sih sebenarnya. Tapi di awal dulu sih udah keterbukaan bahwa kayak gitu ada pekerjaan lain sampingan seperti ini. Tapi alhamdulillah dulu tuh emang diapresiasi oleh sekolahnya langsung oleh Wakasek.
malah support. Asal ya tetap konfirmasi aja. Betul. Sih jauh-jauh hari, kayak misal tanggal segini, lebih ke ngatur dulu jadwal sih. Kalau misal GG ada jadwal hari apa ngajar ke kelas, kalau sekiranya memang tidak bisa ditinggalkan ya tidak gitu. Oke. Kalau WO sih kan bisa dihandle sama tim lain, Sama tim, gitu betul. kan, ada leader yang lain gitu juga. Apalagi kalau musik kebetulan GG nggak ikut terjun langsung sih, jadi lebih ke kayak ngatur jadwal iya, aja. tinggal nyediain jadwal nih tanggal segini, mereka berangkat sendiri kan, nggak harus disupirin gitu kan ya. Jadi kita tetap bisa ngajar sih, kalaupun memang sering juga sih ke kayak waktunya ngajar ya asal tugas sama konfirmasi aja sih gitu. Benar. Itu sih yang paling penting. Nah, di sisi itu ya di luar itu kan ada hal trik-trik seperti itu. Nah, tapi ada nggak kendala-kendala yang memang buat AGG tuh, aduh kayaknya kalau ini nggak bisa gitu. Bahkan ada konsumen pun yang memang mungkin ada nih konsumen di luar sana yang sebetulnya sudah mengincar nih pengen wedding organizer sama AGG. Ada nggak sih guidance tertentu yang memang ke konsumen yang harus dijelaskan nih, saya tuh nggak bisanya kalau waktu-waktu seperti ini ataupun apa gitu ya, yang memang bisa jadi pencerahan buat para klien di luar sana gitu yang memang mau pakai GG organizer. Kalau misal kayak gitu sih Al, jadi kayak bookingnya itu jauh-jauh hari biar bisa dipersiapkan waktunya. Kan tadi bagi-bagi waktu, soalnya kan emang tidak satu pekerjaan gitu kan, ada yang harus dikorbankan salah satu. Misal GG harus izin ke sekolah ataupun misal ke lokasi dihandle sama tim. Jadi kalau jauh-jauh hari mah kan bisa diantisipasi. Kalau harus izin gitu, memang harus dihandle sama GG, otomatis harus izin ke sekolah. Betul. Kan ada tugas buat anak-anak supaya ya tetap berjalan semuanya gitu kan. Kalaupun memang sekolah tidak bisa ditinggalkan, kalau kayak lagi ujian atau memang lagi ada rapat, biasanya udah dijelasin sih, misal hari ini dihandlenya sama leader ini gitu. Paling nanti pulang sekolah biasanya mantau gitu. Kayak kemarin juga waktu musik tuh kebetulan hari Sabtunya kalau SMP swasta mah yang negeri aja baru SMP 1 yang full day gitu kan. Nah, jadi pas Sabtu kemarin ada job musik, harusnya sih dari pagi gitu kan datang gitu kan. Tapi nantilah beres sekolah bisa dibagi waktu gitu kan. Iya. Nah, menarik sih. Ini kalau saya rangkum ya dari awal pembicaraan sampai sekarang, yang memang menjadi kuncinya itu komunikasi ya. Nah, komunikasi di sini yang memang bisa diterapkan oleh teman-teman di luar sana ya, yang memang mereka itu pengen pakai GG, tapi misalkan karena tahu gitu di sekolah dan lain sebagainya, bukan menjadi hambatan sebetulnya ya. Tapi kalau dikomunikasikan, dijadwalkan, dan juga nantinya teman-teman memang pengen banget nih pakai GG, itu guidance tadi bisa dipakai. Bookingnya lama, terus juga misalkan bisa dikonfirmasi bahwa ini saya butuh AGG-nya nggak sih di hari H gitu kan, ataukah bisa dihandle oleh tim, kan bisa dikomunikasikan ya gitu ya. Oke. Nah, di luar itu AGG di usia 26 ini ada nggak sih niatan-niatan AGG untuk di WO ini pengen seperti apa sih gitu yang memang belum tercapai gitu? AGG sekarang apa nih niatan-niatan atau luncuran-luncuran baru nih, mungkin quote buat atau gambaran buat teman-teman klien nanti kalau pakai GG nih, ada yang baru nih ke depan, mungkin ada bocoran-bocoran sedikit gitu. Resolusi mungkin resolusi udah mau pertengahan tahun gitu. Kalau pencapaian sih kayak tadi sih kayak agak terkendala sih karena banyak pekerjaan. Gitu kan. Jadi kayak update aja sih jarang, kadang klien juga suka ngechatnya gini, saya tuh lihat story ada terus tapi postingannya jarang gitu. Iya. Jadi emang kendala tuh memang segala sesuatu masih dihandle sama saya pribadi gitu. Jadi insya Allah sih kedepannya perbaikan manajemen mungkin untuk admin dan lain-lain sih, lebih ke fokus kayak ada yang handle akun sosial media gitu.
Terus kalau misal pelayanan mah insya Allah itu mah selalu ditingkatkan gitu. Oke. Sama promo-promo mungkin nanti ditunggu Nah, itu after Ramadan. yang biasanya banyak ditunggu oleh klien-klien itu after Ramadan ataupun bentukan-bentukan baru gitu. Nah, target Gema Wedding kedepannya bersaing dengan yang lain seperti apa? Ada ya pengen sedikit agak dibuka lah gitu buat teman-teman, apa sih yang akan bisa membuat paradigma teman-teman klien itu ini GG Wedding Organizer kedepannya akan membuat seperti ini atau seperti apa gitu, ada nggak yang bisa dibuka sedikit gitu. Kalau kedepannya sih pengennya sih kayak WW yang lain sih eksis meskipun ya dengan tadi catatan GG fokusnya memang terbagi gitu kan. Untuk kedepannya mungkin nanti pantauin aja sih story insya Allah mudah-mudahan GG kebut lagi sih untuk posting terus pasang-pasang story di Gema Musik ataupun di Gema Wedding Organizer bisa aja sih nanti kasih promonya free musik. Keren itu. Banyak yang menunggu, kayak tadi ada beberapa orang juga yang menanyakan ke saya, ada nggak sih di tanggal 14 ini dia pengen hiburan, karena tanggal 14 April itu setahu saya banyak orang-orang melakukan wedding di tempat 14. Iya, agak keteteran nih. Ini menjadi fenomena biasanya di orang-orang wedding, bahkan di detik sekarang pun gitu sudah banyak yang berstatement bahwa ini tanggal 14 April itu akan kewalahan. Mungkin konsumen juga ada yang nggak kebagian, bahkan ada yang dibagi waktunya. Iya. Itu. Nah, buat AGG sendiri mungkin itu bisa gimana caranya untuk menghandle itu, biasanya? Bener banget, itu tanggal 14 ya. 14 April setahu saya. Kebetulan alhamdulillah GG juga udah masuk 3 lokasi nih. 3 lokasi. Dan kebetulannya lagi bener kata tadi yang bikin hektik itu karena bookingnya itu mepet. Iya. Udah tahu bulan rame gitu kan, tanggal cantik ataupun tanggal memang hari wedding, waktu mepet ya otomatis agak susah sih kayak mencari vendor, apalagi ya tadi kayak gak kebagian vendor banyak gitu. Benar. Itu juga 2 lokasi kebetulan di tempat yang sama tapi dua lokasi gitu. Mau nggak mau GG harus turun dengan tupoksi yang lain. Sebenarnya apa multi job gitu. Ya. Sebenarnya ada anak-anak rada malu gitu. Jadi momen-momen tertentu kayak dituntut mau tidak mau harus jadi MC gitu. Iya. Salah satunya nanti di tanggal 14 gitu. Jadi nambah lagi tuh pekerjaan. Iya. Biasanya itu tuh yang memang jadi kendala kita di saat vendor-vendor kita sebetulnya banyak. Tapi memang di momen-momen tertentu atau di hari tertentu itu bisa jadi kita juga ya? full book gitu ya. Iya. Mungkin fotografer juga full book, MC full book, itu musik, hiburan juga full book. Nah, di waktu-waktu tertentu memang ya yang harus klien juga perhatikan gitu ya. Kenapa kita selaku pelaku wedding organizer atau pelaku usaha ya harus juga memberi paham gitu. Iya. Memahamkan ke para klien itu bahwa di tanggal ini banyak nih bookingannya. Iya. Jadi teman-teman juga harus paham kalau memang ini harus kita komunikasikan secara baik-baik gitu ya. Nah, alhamdulillah AGG ini sudah panjang lebar membahas dengan dunia perweddingan. Terima kasih juga banyak hal-hal yang memang sebetulnya masih banyak yang harus kita kupas dari AGG. Tapi karena waktu juga agak lumayan sudah menjelang subuh. Gitu. Ini sudah menjelang subuh. Kita juga harus tetap bisa berbagi dengan teman-teman untuk membagi pengalaman di bidang usaha kita. Mungkin kedepannya kita sharing-sharing lagi ya AGG ya. Gitu. Ada hal yang memang harus saya sampaikan ke teman-teman, merangkum semuanya, merangkum hal-hal yang memang sudah kita bahas dengan AGG. Jadi teman-teman vendor ataupun teman-teman klien memang dalam sisi komunikasi harus kita bangun. Iya, harus kita bangun, harus kita sampaikan entah itu dari vendor ataupun dari klien. Keinginan klien harus disampaikan secara full untuk dipahami oleh vendor, dan vendor pun harus memberi paham kepada klien agar
Iya, tidak miskom gitu, karena hal-hal dalam dunia perwedingan itu hal yang sangat sakral gitu ya. Di saat kita memang pihak vendor tidak bisa menghandle, pihak klien juga tidak memberi paham atau tidak memberi keinginannya kepada pihak vendor, seakan-akan vendor mah pasti tahulah gitu. Tapi kalau tidak disampaikan keinginannya, secara otomatis mungkin bisa jadi kita juga tidak bisa menghandle secara full. Iya, mungkin ya tadi itu karena waktunya full book ataupun banyak hal yang ini, jadi harus kita sesuaikan. Nah, di penghujung acara ini, teman-teman, saya cuma mengingatkan komunikasi itu sangat penting. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh AGG dari awal sampai akhir, dari pembentukan sampai saat ini, ya kuncinya saya lihat ada di komunikasi. Nah, teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap ikuti, tetap tonton terus episode-episode yang ada di Posisi Podcast Sana Sini. Jangan lupa juga teman-teman, kita ada di Miring Kopi, tidak ada tegak tanpa miring sebagai penopang. Posisi Podcast Sana Sini, kalau nggak ada di sana, ya di sini gitu. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe. Terima kasih.